Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, keluarga seberataan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang sifat as-salah, yang mana kita sudah memasuki pembacaan dari kitab Bulughul Maram, ya, maka kita akan lanjutkan insyaallah pada malam hari ini. Baik, cuman mengharapkan tadi ketika kita selesai belajar tentang sifat salat, ya, pian tahu ketika misalnya ditanya salam itu apakah rukunkah ataukah sebatas wajibkah, pian sudah tahu, ya. Kemudian ucapan subhana rabbiyal azim, apakah itu hanya sunnah sajakah, rukunkah ataukah wajibkah, nah itu pian juga sudah tahu. Itu yang paling penting, ya, walaupun mungkin secara urutan tidak hafal, ya, tapi ketika langsung pada gerakan itu langsung tahu ini adalah rukun ataukah sunnah ataukah wajib. Oke, baik. Nah, berkaitan tentang hadis-hadis yang kita baca di dalam Bulughul Maram sudah sampai mana? Baik, sebelum itu tolong untuk pekan depan dihafalkan wajib salat. Ya, ada berapa wajib salat? 8. Baik. Karena ada waktunya belum kajuti, ya. Nah, berdiri apa hukumnya? Rukun misalnya. Ya. Al-Fatihah apa? Rukun misalnya. Begitulah. Yang jelas ulun tahu pian harus hafal dulu nih. Ya, ini ada ujian mendadak nih. Baik. Nah, untuk yang kita baca dalam hadis Bulughul Maram itu hadis nomor berapa? 290 sekarang. Sudah ya? Yang mana? Sampai mana berarti? 295. Oh iya. Baik, ana saja yang bacakan. Qala al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, hadis nomor 295, ya. Nggak tahu, mungkin sebagian
cetakan beda nomornya, cuman cetakan yang dipakai yang ulun pakai hadis nomor 295. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, muttafaqun alaih. Ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummul Qur'an. Maksud dari ummul Qur'an itu adalah Al-Fatihah. Apa artinya ummul Qur'an? Apa artinya ibu, induk. Kenapa Al-Fatihah itu dinamakan dengan induk Al-Quran? Kenapa Al-Fatihah itu dikenal dengan induk Al-Quran? Karena di dalam surah Al-Fatihah, ya, itu tergandung makna umum atau makna menyeluruh dari isi Al-Quran. Jadi kalau kita simpulkan isi Al-Quran itu terdapat pada surah Al-Fatihah, yang mana dalam surah Al-Fatihah itu terdapat pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada perintah dan ada larangan, ya. Begitu juga ada janji dan juga ancaman. Nah, tentunya hal ini bisa dipahami kalau kita belajar bagaimana tafsir dari Al-Fatihah. Ya, sudah ada sempat kita singgung terkait masalah Al-Fatihah, cuma sangat singkat. Ya, kalau seandainya surah Al-Fatihah itu ditafsirkan secara rinci, kita akan mengetahui bahwasanya kandungan-kandungan Al-Quran secara umum itu terdapat pada surah Al-Fatihah. Makanya disebut dengan Ummul Quran. Maka kata Nabi SAW, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Apa maksud dari tidak ada sholat? Tidak sah, ya, sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Baik. Begitu juga dalam riwayat yang lain, hadis yang tadi muttafaqun alaih, hadis sahih. Wa fi riwayatin Ibnu Hibban, dan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Hibban, wa Daruqutni, la tujzi salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Daruqutni dikatakan tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Nah, di sini disebut dengan Fatihatul Kitab. Kalau sebelumnya tadi disebut dengan Ummul Quran. Ya, jadi Al-Fatihah itu macam-macam namanya. Ada dinamakan Ummul Quran, ada dinamakan Fatihatul Kitab. Apa artinya Fatihatul Kitab? Pembuka Alkitab, membuka Al-Quran. Karena Al-Quran itu dimulai dengan surah Al-Fatihah. Baik. Nah, maka di sini dua hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak sah salat seseorang kalau seandainya dia tidak membaca Al-Fatihah di dalam salatnya. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya surah Al-Fatihah atau membaca surah Al-Fatihah itu termasuk apa? Rukun salat. Yang kalau ditinggalkan maka salatnya tidak sah. Untuk siapa? Untuk semuanya, ya, imam, makmum maupun salat yang sendirian. Nah, yang menjadi khilaf di kalangan para ulama itu adalah ketika makmum yang salat di belakang imam, artinya secara berjamaah, ya, ketika dalam salat jahriyah, artinya ketika imam membaca dengan keras. Apakah makmum juga
suruh untuk membaca Al-Fatihah. Maka ada 3 pendapat di sini ya, sebenarnya sudah kita sebutkan, cuma tidak mengapa kita ulang. Para ulama berbeda pendapat, ada 3 pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ya, dalam semua kondisi, baik dalam jahriyah, sirriyah, dan seterusnya. Ya, baik sendiri, makmum dan seterusnya. Dalilnya apa? 2 hadis ini. La salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Ya, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan kata mereka ini sifatnya umum, ya, baik untuk imam, makmum maupun salat sendirian. Ya, begitu juga semakna dengan hadis itu, hadis yang kedua, la tujzi salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Ya, salat tidak sah, ya, atau tidak sah salat seorang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Ya, dan sifatnya umum. Baik. Begitu juga hadis berikutnya. Wa fi ukhra li Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Sedangkan dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, disebutkan la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Ya, boleh jadi kalian tadi membaca Al-Qur'an di belakang imam kalian. Qulna na'am. Kami menjawab ya. Qala, maka Nabi bersabda, la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Jangan kalian melakukan itu selain membaca Fatihatul kitab, jadi surah Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Ya, karena tidak ada salat bagi yang tidak membacanya. Maka ini sebenarnya hadisnya apa dalilnya, dalil yang kuat ya, yang menyatakan tetap membaca ya, walaupun imam membaca, makmum juga tetap membaca kalau itu adalah Al-Fatihah. Hanya saja hadis ini dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang lemah, dhaif. Ya, kalau ini hadis yang sahih, maka kita akan sepakat bahwasanya kita akan membaca di belakang imam. Tapi karena hadisnya hadis yang dhaif, ya, maka ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya makmum tidak perlu membaca di belakang imam. Baik. Yang jelas, pendapat pertama yang mewajibkan membaca surah Al-Fatihah berdalil dengan hadis-hadis yang kita sebutkan ini. Ya. Adapun pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan kalau imam membaca dalam dalam salat jahriyah, maka makmum cukup mendengarkan, tidak harus membaca. Apa dalil-dalil mereka? Di antaranya adalah dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah. Maka ketika imam membaca Al-Qur'an, ya, maka makmum tugasnya adalah diam. Ya, walaupun ini di dalam salat maupun di luar salat. Begitu juga dalil yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk apa? Untuk diikuti. Ya. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah. Wa idza qara'a fa ansitu. Apabila dia membaca, maka diamlah. Pokoknya kalau imam sudah mulai membaca, maka makmum disuruh untuk diam. Baik, maka dalam hal ini ya, ketika imam membaca, maka makmum diam. Kalau dia ikut membaca, berarti dia tidak dikatakan diam. Dan adakah kondisi di dalam salat jahriyah, rakaat pertama, rakaat kedua pada salat maghrib, isya dan subuh, imam itu diam? Ya, paling pas awal-awal ketika dia membaca iftitah.
ya, dia diam, maka kita membaca iftitah juga. Lalu ketika dia membaca Al-Fatihah, maka kita disuruh untuk diam. Selesai imam membaca Al-Fatihah, kapan imam diam setelah itu? Hampir tidak kita temukan ada imam diam. Ya, walaupun ada beberapa imam yang sengaja diam untuk memberikan kesempatan pada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ya, dan kita dapati beberapa imam seperti itu. Kalau memang dia diam, maka tidak mengapa kita membaca Al-Fatihah pada waktu itu. Tapi kan kebanyakannya tidak diam. Ya, langsung membaca surah setelah itu, maka tidak ada kesempatan bagi makmum untuk membaca. Ya, maka dalam hal ini ya cukup bagi makmum untuk mendengarkan tanpa harus membaca. Begitu juga dalam dalil yang lain yang dijadikan dalil mereka yang menyatakan tidak wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Hadis Abu Hurairah juga bahwasanya Rasulullah SAW pernah selesai dari sholat, ya, yang mana sholat itu sholat jahriyah. Maka Nabi pun ternyata pada sholat itu para sahabat juga ikut membaca di belakang Nabi SAW. Maka Nabi pun bertanya, hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan? Apa ada di antara kalian yang tadi ikut membaca bersamaku? Faqala rajulun na'am ya Rasulullah. Maka ada seorang laki berkata, na'am ya wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, inni aqulu mali unaza al-Quran. Kenapa aku diganggu ketika membaca Al-Quran? Maka di sini seolah-olah Nabi SAW melarang seseorang ikut membaca di belakang imam. Ya, terus bagaimana dengan hadis-hadis tadi yang la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab? Maka kita katakan bacaan imam itu sudah mencukupi untuk bacaan makmum. Ya. Artinya dianggap makmum juga sudah membaca. Ya, artinya atau bisa juga kita kita katakan bahwasanya hukum asal wajib membaca Al-Fatihah dikecualikan ketika dia sebagai makmum dalam salat jahriyah, maka tidak perlu membaca. Baik. Nah, jadi ini adalah pendapat yang kedua dan ulun lebih condong kepada pendapat ini. Adapun pendapat ketiga yang menyatakan bahwasanya makmum tidak membaca baik itu sirriyah ataupun jahriyah, malah tidak membaca sama sekali, ya. Baik. Nah, ini adalah khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Baik. Hadis berikutnya hadis 298 wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhum kanu yaftatihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar ya radhiyallahu anhuma membuka salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, siapa Anas bin Malik? Pelayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama melayani Rasul? 10 tahun selama Rasulullah di Madinah. Ya, kan Nabi berhijrah ke Madinah, langsung ibunya Anas bin Malik datang bersama Anas, menyerahkan Anas supaya bisa melayani Rasulullah. Ya, maka selama Rasulullah di Madinah sampai beliau wafat, Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau menjadi pembantu Rasulullah, ya sering beliau sholat di belakang Rasulullah. Dan ternyata Anas menyatakan, aku sholat di belakang Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW tidak membuka sholatnya dengan alhamdulillah rabbil alamin. Maksudnya tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dinyatakan Abu Bakar seperti itu juga, Umar begitu juga. Ini dalil bahwasanya ketika membaca Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Zada Muslimun, dan Imam Muslim menambahkan la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim
fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim baik di awal bacaan maupun di akhirnya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi jelas ya, ditambah lagi nih, tambah kuat berarti mereka tidak membaca atau tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wa fi riwayatin li Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah la yajharuna bi Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dikatakan mereka tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penjelasan dalam hadis ini berarti mereka sebenarnya juga membaca Bismillah, akan tetapi tidak dikeraskan. Ya, jadi pernyataan Anas, ya, mereka membuka salat dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak melazimkan mereka tidak membaca. Bisa jadi mereka ya mensirkan atau tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa fi ukhra Ibnu Khuzaimah kanu yusirruna wa ala hadza yuhmalun nafi fi riwayat Muslim khilafan liman a'allaha. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dikatakan mereka membacanya dengan pelan. Ke arah sinilah penafian peniadaan dalam riwayat Muslim ditakwilkan. Yakni pada lafaz mereka tidak membaca, maksudnya tidak membaca dengan keras. Ya, berbeda dengan orang yang menganggap adanya cacat. Ya, seolah-olah ada pertentangan di sini. Ya, di sini disebutkan membaca, di sini tidak membaca. Ya, maksudnya tidak membaca adalah tidak membaca secara keras. Maka dari sini para ulama berbeda pendapat. Ya, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari surah Al-Fatihah ataukah tidak? Ya. Maka sebagian ulama diantaranya Syafi'iyah menyatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Maka konsekuensinya juga harus dibaca. Ya. Bahkan mereka menyatakan harus dikeraskan. Ya, kalau tidak dikeraskan tidak sah katanya. Dan ini banyak ya pernyataan-pernyataan mereka tidak sah katanya, ikut dengan orang-orang yang sholat tanpa mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim, padahal membaca atau ya tetap dikatakan tidak sah. Maka ini adalah kejahilan, tidak paham. Padahal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau termasuk ulama mazhab Syafi'i dan beliau langsung menyebutkan hadis-hadisnya di dalam kitab Bulughul Maram. Ya. Artinya ini masalah khilafiyah yang harusnya kita bisa berlapang dada dalam masalah ini. Ya. Artinya taruhlah bagi kita yang menyatakan tidak wajib membaca bismillah atau tidak wajib mengeraskan bacaan bismillah, jangan menyalahkan mereka yang membaca dengan dinyaringkan. Sebagaimana mereka yang meyakini harus dinyaringkan, jangan menyalahkan orang yang memelankan bacaan bismillah. Ya. Karena sebenarnya mereka yang memelankan juga membaca bismillah, hanya saja dipelankan. Baik. Dan dalilnya jelas. Ya, dalilnya jelas. Bahkan banyak riwayat-riwayat yang menyatakan bahwasanya mereka tidak mengeraskan bacaan bismillah. Ya, walaupun ya ulun pribadi lebih condong kepada pendapat yang menyatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Dia ayat tersendiri yang diletakkan di awal-awal surah. Ya. Nah, konsekuensi bagi mereka yang menyatakan bismillah itu termasuk surah Al-Fatihah, kalau tidak membaca maka tidak sah salatnya, karena seolah-olah tidak membaca surah Al-Fatihah. Tapi yang menyatakan bahwasanya bismillah bukan termasuk surah Al-Fatihah, ya walaupun dia tidak membacanya, maka salatnya tetap sah. Ya, baik. Kemudian hadis berikutnya, wa an Nu'aim al-Mujammir, ya radhiyallahu an. Ada yang bacanya al-Mujmir. Qala, dia mengatakan shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a Bismillahirrahmanirrahim. Aku pernah salat di belakang Abu Hurairah. Ya, kemudian dia membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi ummil Qur'an. Kemudian dia membaca ummul Qur'an yaitu Al-Fatihah. Hatta idza balagha waladdallin. Ya, sampai ketika beliau membaca waladdallin, qala, dia mengatakan amin. Wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julus Allahu akbar, dan dia mengatakan setiap sujud dan setiap bangkit dari duduk dia mengucapkan Allahu akbar. Summa yaqulu idza sallam, ya, dan ketika beliau salam beliau mengatakan wallazi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi selesai salat dia mengatakan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang paling miripnya salatnya dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka di sini disebutkan bahwasanya Abu Hurairah ketika ingin mencontohkan salat Nabi, beliau membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebenarnya ini tidak ada pertentangan, tidak ada pertentangan. Kenapa? Bisa jadi membaca bismillahnya dengan dipelankan. Ya, dia tetap disebutkan membaca, hanya saja tidak dikeraskan. Atau bisa juga dibawakan, maksudnya adalah terkadang Nabi SAW juga membaca Bismillahirrahmanirrahim, terkadang dikeraskan. Jadi tidak mengapa walaupun kita mengambil misalnya pendapat yang menyatakan dipelankan membaca bismillah, ya, tidak mengapa terkadang kita menjaharkan atau mengeraskan bacaan bismillah. Baik. Kemudian hadis berikutnya juga wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian membaca Al-Fatihah maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena bismillah termasuk salah satu di antara ayat-ayatnya. Nah, di sini disandarkan kepada Nabi, padahal yang benar rawahu Daruqutni wa sawwaba waqfahu. Diriwayatkan oleh Daruqutni dan dia menggolongkannya sebagai hadis mauquf. Mauquf itu berarti hanya sampai sahabat, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wallahu alam ini bukan hadis Nabi tapi hanya pendapat dari sebagian sahabat. Baik. Kemudian nah, jadi ini adalah berkaitan tentang membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya, ya, para ulama berbeda pendapat tentang bismillahirrahmanirrahim, apakah dia salah satu ayat dari surah Al-Fatihah ataukah tidak. Ya, ada yang mengatakan termasuk Al-Fatihah, ada yang mengatakan bukan termasuk Al-Fatihah. Baik, ala kulli hal bagi mereka yang mengatakan itu termasuk surah Al-Fatihah, maka dia baca, silakan. Kalau yang menyatakan bukan termasuk surah Al-Fatihah, dibaca juga diperintahkan atau dianjurkan. Ya, bukan berarti ketika kita katakan dia bukan termasuk surah Al-Fatihah, kita tidak baca, enggak. Tetap dianjurkan untuk dibaca. Nah, terkait masalah dikeraskan ataupun tidak, ya, maka yang paling banyak riwayat datang adalah tidak dikeraskan. Tapi kita juga tidak melarang bagi mereka yang mengeraskannya. Ya, jadi jangan sampai ribut dalam masalah ini. Ya, baik. Kemudian wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga, qala, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Ya. Dari Abu Hurairah, dia berkata apabila Rasulullah SAW telah selesai membaca Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah, beliau mengeraskan suaranya untuk mengucapkan amin. Ya. Rawahu Daruqutni wa hassanahu wal Hakim wa sahhahahu. Ya, jadi hadis diriwayatkan Daruqutni dan dia menghasankannya serta riwayat Al-Hakim dan dia mensahihkannya. Maka ini ada anjuran untuk membaca
amin setelah selesai dari surah Al-Fatihah. Untuk siapakah amin ini dianjurkan? Untuk semuanya. Ya, bahkan yang di luar sholat pun dianjurkan mengucapkan amin. Jadi baik makmum kah, imam kah, sholat sendirian kah, atau yang tidak sholat, selesai dia mengucapkan waladhdallin, dianjurkan untuk membaca amin. Baik, kapankah membacanya? Maksudnya apakah antara imam dan makmum itu berbarengan, ataukah setelah imam baca amin baru makmum? Ya, jawabannya berbarengan. Ya, dan pada waktu itulah, ketika berbarengan itulah para malaikat juga sama-sama mengucapkan amin. Baik. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang ucapan aminnya itu berbarengan ya dengan ucapan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Baik. Dan lafaz amin, ingat, a-nya dipanjangkan, min-nya juga dipanjangkan. Amin. Nah, kita sudah jelaskan ini panjang lebar lah. Jangan cuma membaca amin ya, atau amin ya, amin. Nah, ini kulir banget nih. Amin. Atau ditasydidkan amin. Itu juga salah. Nyaman aja membacanya ya. Amin. Udah. Baik. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi min hadis Wa'il bin Hujur nahwuhu. Dan di dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadis Wa'il bin Hujur adalah sama seperti itu. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'an fa'allimni ma yujzi'uni minhu. Fa'allimni ma yujzi'uni minhu. Jadi dia mengatakan, sesungguhnya aku tidak bisa membaca sedikit pun dari Al-Quran. Dia tidak memiliki hafalan dari Al-Quran, termasuk surah Al-Fatihah. Ya, fa'allimni, maka ajarkanlah kepadaku apa yang mencukupi bagiku agar minimal salatku bisa sah. Maka kata Nabi SAW, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, hadis ini diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, Daruqutni dan Al-Hakim. Baik, dan Al-Albani rahimahullah yang menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Artinya, bagi mereka yang mungkin baru saja masuk Islam dan dia belum punya hafalan Al-Quran, ya, misalnya masuk Islam pas masuk waktu zuhur, ya, maka wajib sudah dia untuk sholat. Sementara dia belum belajar bagaimana Al-Fatihah, kada tahu caranya gimana, ya, maka diajarkan membaca ini. Namun kada hafal juga ya. Ini panjang lah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah al-aliyil azim, ya kan? Maka yang mudah bagi dia, ya, bertasbih saja subhanallah walhamdulillah misalnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi tetap wajib bagi dia untuk nanti belajar. Baik. Dan ini juga sudah kita rincikan berkaitan masalah ini. Baik. Insyaallah. Belum. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Rasulullah sallallahu salat bersama kami. Fa yaqra'u fi zuhri wal asri
fi raq'ataini al-ulayaini bi Fatihatil Kitab wa surataini. Ya. Beliau membaca Al-Fatihah dan dua surat. Wa yusmi'una al-ayah ahyanan, dan kadang-kala beliau memperdengarkan kepada kami bacaan ayatnya. Wa yutawwilur raq'atal ula wa yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab. Ya, beliau memperpanjang rakaat pertama dan hanya membaca Al-Fatihah di dalam dua rakaat terakhir. Muttafaqun alaih. Baik. Nah, jadi ini berkaitan tentang membaca surah setelah Al-Fatihah. Ya, di sini disebutkan salat zuhur dan asar. Berarti 4 rakaat. Maka disebutkan di dalam 2 rakaat pertama beliau membaca surah Al-Fatihah, kemudian diiringi dengan membaca surah. Di sini disebutkan surah. Apa bedanya antara surah dengan ayat? Yang tahu? Ayat pendek, surah panjang. Cuman ada surah yang pendek juga. Baik. Artinya surah itu kan kumpulan beberapa ayat. Ya. Kalau ayat bisa jadi tidak satu surah full, beberapa ayat. Baik. Jadi dibaca di dalam salat zuhur rakaat pertama dan kedua Al-Fatihah dan juga surah. Baik. Wa yusmi'una ayah ahyanan. Dan terkadang beliau ya memperdengarkan bacaan beliau. Berarti terkadang beliau juga mengeraskan bacaan beliau. Tapi ini jarang, artinya tidak selalu beliau lakukan. Ya, mungkin ada tujuan ya beliau memperdengarkan ayat ini, ya bisa jadi untuk mengetahui bahwasanya Nabi itu juga membaca, bukan hanya sebatas diam. Atau mungkin untuk mengajari apa yang dibaca ketika sholat zuhur dan asar, begitu ya. Kalau kita ya, kalau di tempat umum atau masjid umum jangan ya, karena orang nggak paham ya. Tapi kalau sudah paham ya, tidak mengapa, terkadang dikeraskan. Baik. Kemudian wa yutawwilu rak'atal ula, dan beliau memperpanjang bacaan ketika di rakaat pertama. Berarti yang paling panjang dalam rakaat itu adalah rakaat yang pertama. Yang keduanya ya agak pendek dari yang pertama. 3 dan 4 itu lebih pendek lagi. Nah, kenapa di rakaat pertama itu panjang? Di antara hikmahnya bagi mereka yang terlambat agar bisa ikut gabung dari awal sholat, artinya tidak sampai masbuk. Nah, itu di antara hikmahnya. Nah, adapun pada rakaat ketiga dan rakaat keempat cukup membaca surah Al-Fatihah, ya, tanpa harus ditambah dengan bacaan surah. Baik. Kemudian, nah tadi Ana menyebutkan tentang surah ya. Apa perbedaan antara surah dengan ayat? Di sini disebutkan suratain, 2 surah. Ini menunjukkan bahwasanya yang lebih afdal itu ketika membaca surah itu adalah surah full. Ya, daripada hanya beberapa ayat dari surah yang panjang cuma diambil beberapa ayat. Jadi mana yang lebih utama kalau kita membaca surah full walaupun itu pendek? Ya, dengan membaca beberapa ayat dari surah yang panjang, jawabannya adalah membaca surah secara full walaupun itu hanya diambil dari juz amma misalnya. Ya. Walaupun boleh juga kalau membacanya dari beberapa ayat dari surah yang panjang. Nah, ini yang dijadikan dalil bahwasanya surah full itu lebih utama. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kunna nahzur qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi adh-dhuhri wal 'ashri faharazna qiyamahu fi ar-rak'atayn al-ulayayn min adh-dhuhri qadra alif lam mim tanzil.
Jadi surah apa nih? As-Sajdah. Wa fil ukhrayaini qadran nisfi min dzalika. Wa fil ulayaini min al-asri ala qadril ukhrayaini min az-zuhri wal ukhrayaini min az-zuhri. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah memperkirakan lama berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat zuhur dan asar. Beliau berdiri pada 2 rakaat pertama dari salat zuhur kira-kira lamanya seperti membaca surat Alif Lam Mim Tanzil, yakni surah As-Sajdah. Berapa lama kalau membaca surah As-Sajdah itu? 10 menit. Tolonglah 10 menit itu. Nah, itu ya ketika Nabi SAW salat zuhur selama itu rakaat pertama. Cuman kalau ini dipraktikkan, banyak yang protes makmumnya lah, lama sekali kan. Ya padahal ya itulah yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wa fil ukhrayaini qadran nisfi min dzalika. Dan yang 2 rakaat terakhir, yang 3 dan 4, kadarnya setengah dari itu. Ya, artinya kalau tadi 10 menit berarti 2 rakaat terakhir itu lamanya selama 5 menit. Ya, 5 menit aja itu lama selesai. Sebagian orang sholat itu selesai dalam 5 menit. Ada kan kayak gitu lah, ngebut dia sholatnya, selesai. Sholat zuhur 5 menit. Sementara Nabi SAW dalam 1 rakaat, ya rakaat 2 rakaat terakhir, berdirinya saja kurang lebih tadi 5 menitan. Baik. Tapi itulah ya keadaan kita. Ya kalau sedikit lama saja udah ribut, ya sudah gelisah. Baik. Kemudian sedangkan pada 2 rakaat terakhir dari salat zuhur kira-kira separuh dari itu, dan pada 2 rakaat pertama dari salat asar kira-kira seperti 2 rakaat terakhir dari salat zuhur, sedangkan pada 2 rakaat terakhir dari salat asar kira-kira separuh dari itu. Artinya lama asar itu setengah dari lamanya zuhur. Ya berarti antara zuhur dengan asar yang lebih lama itu adalah salat zuhur, setengahnya adalah salat asar. Baik. Nah, adapun hadis-hadis selanjutnya kita sampaikan setelah salat insyaallah. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani 'alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tadi kita sudah menyebutkan hadis yang ke berapa tadi? 307 atau 308 ya. Baik, sekarang kita masuki hadis ke 309. Wa an Sulaiman ibni Yasarin radhiyallahu anhu qala, dari Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kana fulanun yutilul ulayaini min az-zuhri, ada seseorang yang memanjangkan 2 rakaat pertama dari salat zuhur, wa yukhafiful asra, dan memendekkannya pada salat asar, wa yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassal, dan ia membaca di dalam salat maghrib surat mufassal atau mufassalat, ayat-ayat yang banyak potongannya, maksudnya adalah yang pendek-pendek ya, yang ada pasal-pasalnya. Bismillah itu seperti pasal baru dan seterusnya, makanya disebut dengan mufassal. Wa fil isya'i biwasatihi wa fi subhi bitulihi,
Ya, sedang di waktu Isya, ya, jadi kalau di salat maghrib mufassalat yang pendek, sedang di waktu Isya dengan mufassalat yang sedang. Ya, sedangkan di waktu subuh dengan surat mufassalat yang panjang. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata, "Ma sallaitu wara'a ahadin asbaha salati bi rasul asbaha salatin bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadza." Aku belum pernah salat di belakang seorang pun yang salatnya lebih mirip dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang ini. Berarti salat laki-laki ini mirip dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu An-Nasa'i bisnadin sahih. Baik, pembahasan ini ya, mana spidol. Kita bisa pahami dari pembagian surah-surah dalam Al-Qur'an. Jadi surah-surah Al-Qur'an itu ada macam-macam namanya. Ada yang disebut dengan istilah tiwal, ya, atau surah panjang. Surah At-Tiwal. Ya, kalau di bahasa Arabnya berarti surah Tiwal, hakala. Maksudnya adalah surah yang panjang, yang bahkan sangat panjang. Nah, dan surah At-Tiwal ini ada 7 jumlahnya. Kira-kira surah apa saja? Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, lalu An-Nisa, terus Al-Maidah, ya, terus Al-An'am dulu, terus Al-A'raf, terakhir habis Al-A'raf Al-Anfal. Nah, 7 surah ini disebut dengan surah At-Tiwal. Kenapa? Karena panjang, sangat panjang. Baik, ini dari surah yang kedua sampai surah yang ke-8. Ya, Al-Baqarah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti tidak dimasukkan surah Al-Fatihah karena tidak panjang. Baik. Yang kedua, ada yang disebut dengan surah Al-Mi'in. Mi'in itu maksudnya dari kata mi'ah. Ya. Baik. Mungkin surah Mi'in gini ya. Mi'in. Dari kata mi'ah, maksudnya mi'ah apa tadi? 100. Berarti ayatnya kurang lebih 100. Kurang lebih 100. Ya, sedikit lebih, sedikit kurang, ya kurang lebih segitu. Baik, Nabian silahkan cari sendiri surah-surah yang kurang lebih ayatnya segitu. Baik. Kemudian ada yang disebut dengan surah Al-Masani.
Baik, maka untuk yang dimaksud dengan surah Masani adalah surah yang banyak diulang-ulang tentang hukum-hukum kewajiban, ya, yang banyak pengulangannya. Ya, ayatnya itu banyak yang diulang-ulang. Ya, baik tentang kisah-kisah, hukum-hukum dan seterusnya. Ini disebut dengan surah Al-Masani. Baik. Yang keempat, nah ini yang sebenarnya yang inti dari pembahasan kita, yang diistilahkan dengan apa kira-kira? Surah Al-Mufassal. Mufassal. Maksud dari surah Al-Mufassal yang banyak batas-batasannya, ya. Yang banyak bab-babnya atau pembatas-pembatasnya. Pembatas di sini maksudnya bismillahnya. Dan ini surah juz-juz terakhir 28, ya mungkin 27 sudah masuk, 28, 29 dan 30. Nah, untuk mufassal itu ada tiga macam. Ada tiwal al-mufassal. Turun nih kayaknya. Ya. Tiwal al-mufassal. Ada wasat al-mufassal. Ada kisar al-mufassal. Tiwal berarti yang masih panjang surahnya. Kalau wasat berarti yang menengah. Ya, kalau kisar berarti yang pendek-pendek. Nah, para ulama sebenarnya berbeda pendapat batasan untuk mana yang tiwal, yang wasat dan kisar. Ya, salah satu pendapat menyatakan untuk tiwal mufassal dari surah Qaf. Surah Qaf sampai akhir juz 29. Ada yang mengatakan sampai abasa. Jadi inilah khilaf di kalangan para ulama berkaitan masalah ini. Baik, akhir dari juz 29 surah apa? Al-Mursalat. Bukan Al-Mulk. Surah Al-Mursalat. Baik. Kemudian untuk wasat mufassal dari surah An-Naba. Juz Amma An-Naba sampai surah Ad-Duha. Kalau ini surah ini aja ya, biar mudah. Quran surah setelah Ad-Duha Asy-Syarah, Alam Nashrah. Ada yang mengatakan Al-Insyirah, sama aja. Sampai Quran surah An-Nas.
Baik. Nah, jadi untuk tiwal mufassal memang ada khilaf, ada yang mengatakan qaf sampai al-mursalat, ada yang mengatakan sampai abasa. Baik, tapi tidak mengapa ini khilaf yang tidak terlalu urgent. Baik, maka kalau begini kita sudah paham apa yang dimaksud dengan mufassal. Baik, kita baca kembali yang disebutkan oleh penulis atau hadisnya. Jadi kana fulanun yutilul ulayaini minaz zuhri. Ada seseorang yang memanjangkan 2 rakaat pertama dari salat zuhur. Wa yukhaffiful asra, dan memendekkan pada salat asar. Dan ia membaca di dalam salat maghrib mufassalat yang pendek, berarti maksudnya adalah qisar mufassal. Ya, jadi dalam maghrib yang pendek-pendek. Dari surah Al-Asyarah sampai surah An-Nas. Itu kalau dia maghrib. Sedang di waktu Isya, ya, dengan mufassalat yang sedang, berarti yang kedua, wasat al-mufassal dari An-Naba sampai Ad-Duha. Itu itu salat Isya. Di waktu subuh dengan surah mufassalat yang panjang. Ya, berarti dari surah Qaf sampai Al-Mursalat. Ya, atau akhir dari juz 29. Nah, jadi kalau ingin mengetahui kadar lamanya salat Nabi SAW, ya seperti itu pembagiannya. Ya. Cuman masalahnya kalau subuh dari surah Al-Qaf sampai Al-Mursalat itu banyak yang kada hafal. Juz amma terus jadi kisar mufassal berdatan akhirnya. Ya, atau wasat mufassal dengan kisar mufassal. Baik, ya setidaknya durasinya barang diperlama untuk subuh walaupun dengan wasat mufassal atau dengan kisar mufassal. Baik. Nah, jadi sebenarnya untuk kaidah memilih surah, ya, pada asalnya orang yang sholat itu boleh membaca surah apa saja setelah Al-Fatihah. Ya, jadi kalau dikatakan boleh, apa saja boleh dibaca selama itu adalah termasuk dari Al-Quran. Baik. Ini berdasarkan petunjuk Nabi SAW ketika beliau mengajari orang yang salatnya salah atau musiius shalah, ya. Beliau mengatakan idza qumta ilas sholati fakabbir. Apabila engkau mau salat, maka bertakbirlah, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah bagian Al-Qur'an yang mudah bagimu. Ya, yang mudah di sini mencakup Al-Fatihah dengan surah, ya, surah yang mudah. Kemudian tadi dianjurkan untuk membaca satu surah utuh setiap rakaat. Ya, rakaat satu surah full. Artinya tidak dipotong. Ya, tidak dipotong atau hanya diambil beberapa ayat dari surah yang panjang. Tapi boleh atau enggak? Boleh, cuman lebih utama adalah satu surah full. Berdasarkan hadis yang tadi sebelumnya kita sebutkan. Baik. Walaupun boleh juga, ya boleh juga tidak membaca satu surah full atau satu surah bagi dua, tidak masalah. Ya. Atau beberapa ayat dari ayat-ayat yang panjang juga tidak masalah. Bagaimana kalau hanya baca Al-Fatihah saja pada rakaat pertama, kedua? Sah. Kenapa? Karena membaca surah hukumnya apa? Sunnah, ya. Dan meninggalkannya itu dihukumi makruh. Nanti kita akan bahas tentang makruhat as-shalah, hal-hal yang makruh dimakruhkan ketika salat. Di antaranya adalah hanya mencukupkan baca Al-Fatihah saja. Baik. Umumnya rakaat pertama itu lebih panjang dibandingkan rakaat kedua. Ya, jadi umumnya untuk rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Begitu juga rakaat ketiga.
dan rakaat keempat itu lebih pendek dari rakaat pertama dan kedua. Karena 3 dan 4 itu kan hanya sebatas Al-Fatihah saja. Baik, tidak dianjurkan membaca surah di rakaat ketiga dan keempat. Walaupun kalau ada yang membaca, ya tidak mengapa, tetap saja sah salatnya, ya. Baik. Nah, jadi untuk urutan, sebenarnya urutan yang panjang itu dari subuh dulu. Jadi subuh yang paling panjang, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian isya, kemudian yang paling pendek adalah maghrib. Apa tadi urutannya? Subuh, zuhur, asar, isya, maghrib. Artinya secara durasi seperti itu urutannya. Yang mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek. Baik. Bolehkah menggabungkan dua surah dalam satu rakaat? Ya, kalau satu surah di satu rakaat itu biasa. Ya, ini rakaat pertama surah, rakaat kedua surah. Ya, tapi dalam satu rakaat langsung dua surah. Boleh. Karena Nabi SAW pernah melakukannya. Ya, bahkan pernah di salat lail beliau menggabungkan langsung 3 surah yang aktiwal. Surah Al-Baqarah, An-Nisa, terus Ali Imran. Ya, berarti boleh menggabungkan lebih dari satu surah. Bahkan dalam riwayat-riwayat lain, Nabi pun pernah menggabungkan 2 surah dalam satu rakaat. Ya, dan itu banyak riwayat-riwayat terkait masalah ini. Beliau pernah menggabungkan surah Ar-Rahman dengan An-Najm, Al-Qamar dengan Al-Haqqah, At-Tur dengan Adz-Dzariyat, Al-Waqiah dan Al-Qalam, dan seterusnya. Ya, artinya boleh menggabungkan satu rakaat dua surah dalam satu rakaat, tidak masalah. Baik. Nah, nanti ada pembahasan tentang bagaimana sunnah ketika fajar hari Jumat, ya, tentang masalah alif lam mim sajadah dengan al-insan. Nanti ada pembahasannya ketika berbicara tentang hadis tersebut. Baik, yang jelas paham maksud dari hadis yang disebutkan oleh Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Pian tahu pernah mendengar Jubair bin Mut'im sebelumnya? Ayahnya itu bernama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini memiliki jasa kepada Nabi SAW 2 kali. Ya, dia kafir, dia musyrik, tapi memiliki jasa terhadap Islam. Ya, dia 2 kali membantu Nabi SAW dalam dakwahnya. Yang pertama adalah ketika peristiwa pemboikotan. Ya, termasuk di antara orang-orang yang membatalkan ya perjanjian pemboikotan Bani Hashim di syiarnya Abi Thalib itu adalah Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi. Itu pertama. Jasa kedua dari Mut'im bin Adi itu adalah ketika Nabi SAW itu terusir atau keluar dari kota Mekah berdakwah ke kota Taif, ya, yang membantu Nabi SAW bisa kembali masuk ke kota Mekah adalah Mut'im bin Adi. Nah, Mut'im bin Adi ini punya anak bernama Jubair bin Mut'im. Nah, Jubair bin Mut'im ya mendengar hal ini yang nanti sebagaimana yang kita bacakan itu ketika dia masih kafir. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Ya, muttafaqun alaih. Dari Jubair bin Mut'im, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah At-Tur ketika sholat maghrib. At-Tur itu masuk kisar mufassal atau enggak? Enggak. Ya, At-Tur itu ayatnya kurang lebih
50 atau 49 ayat. Surah At-Tur itu 49 ayat ternyata dibaca oleh Nabi di dalam sholat maghrib. Jadi hukum asal memang untuk sholat maghrib itu dipendekkan. Walaupun terkadang boleh juga dipanjangkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa setelah perang Badar, ya, yang mana kaum muslimin itu menang, kemudian memiliki banyak tawanan. Baik, nah datanglah Jubair bin Mut'im untuk apa? Untuk meminta atau negosiasi dengan Nabi SAW agar membebaskan para tawanan. Kata Nabi SAW kepada Jubair, kalau seandainya ayah engkau masih hidup, yaitu Mut'im bin Adi, dan dia meminta agar semua tawanan ini dilepaskan, maka aku akan lepaskan. Ya, tapi dia sudah meninggal. Ya, artinya ini balas budi Nabi SAW kepada Mut'im bin Adi. Kalau seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan dia meminta agar tawanan ini dilepaskan, saya aku lepaskan. Tapi dia sudah meninggal. Yang datang hanyalah anaknya Jubair bin Mut'im. Baik, maka Jubair bin Mut'im di sini ketika mendengar hadis ini beliau masih kafir. Kemudian beliau masuk Islam ketika peristiwa Fathu Makkah. Dan beliau sampaikan hadis ini setelah beliau masuk Islam. Maka dari sini para ulama menjelaskan bahwasanya hadis yang asalnya didengar oleh orang kafir, kemudian dia sampaikan setelah dia masuk Islam, maka hadisnya tetap diterima. Hadisnya tetap sah. Baik, ini faedah terkait masalah periwayatan hadis gitu ya. Baik, berarti dalam sholat maghrib juga boleh membaca surah yang panjang. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ah alif lam mim tanzil, yani as-sajdah. Wa hal ata 'alal insan, berarti surah Al-Insan, muttafaqun alaih. Nama lain dari surah Al-Insan itu apa? Ad-Dahr. Ya. Jadi terkadang memang ada beberapa surah yang itu namanya lebih daripada satu. Ya, jadi kalau mencari-cari surah Al-Insan, ternyata di mushaf ditulisnya adalah surah Ad-Dahr. Nah, kedede nih kurang dia mushafnya. Hati-hati. Ya. Sama tuh surah Al-Mu'minun rasanya. Surah apa satunya? Al-Ghafir, ya, Al-Mu'min ya, Al-Mu'min dengan surah Al-Ghafir. Ya, cari surah Al-Mu'min kadada atau surah Al-Ghafir kadada dalam mushaf. Nah, itu sebenarnya satu surah tapi dua nama. Ya. Ini sebagai pengetahuan kali aja ketemu ya yang masalah kayak ini. Baik. Maka di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika membaca surah dalam salat Al-Fajr hari Jumat, beliau membaca Alif Lam Mim Sajadah dan surah Al-Insan. Wali Tabrani min hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yudimu dzalika. Sedangkan dalam riwayat At-Tabrani dari hadis Ibnu Mas'ud disebutkan beliau selalu melakukan hal itu. Baik, maksudnya melakukan hal itu apa? Membaca dua surah ini dalam salat fajar pada hari Jumat. Baik, maka sunnah ketika salat fajar hari Jumat itu adalah membaca dua surah ini. Di rakaat pertama adalah Alif Lam Mim Sajadah, surah Sajadah. Sementara di rakaat kedua adalah surah Al-Insan. Baik. Nah, apakah ini selalu dibaca setiap hari Jumat? Apakah disunahkan untuk terus-menerus dibaca? Kalau menurut riwayat yang kedua, yudimu dzalika, beliau selalu melakukan itu, berarti ini senantiasa terus-menerus dibaca. Hanya saja untuk yudimu dzalika, para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadisnya.
Syalbani dalam masalah ini beliau mensahihkan hadis ini. Maka kalau bagi mereka yang menyatakan ini adalah hadisnya sahih, maka tidak mengapa dia terus-menerus membaca dua surah ini. Ya, sebagian mengatakan hadis ini hadis yang mursal. Maka hadis mursal itu adalah termasuk hadis yang dhaif, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Maka dalam masalah ini, ya, kalaupun ada orang yang membaca terus-menerus, ya, maka tidak mengapa, hukum asalnya adalah sunnah. Hanya saja dikhawatirkan kalau dia terus-menerus seperti ini, nanti ada orang yang menganggap itu sebagai wajib. Maka kalau ada anggapan seperti ini, maka lebih utama sesekali diselingi dengan surah yang lain. Jangan terus itu. Ya, kalau menimbulkan fitnah seperti ini. Kenapa sih selalu membaca dua surah itu? Apakah itu wajib? Nah, kalau sampai ada yang bersuara demikian, maka lebih utama terkadang kita membaca dengan surah yang lain. Baik. Lawan juga, kalau ini senantiasa dibaca, kan ini panjang ya, lumayan lah. Ya, kadang sebagian orang itu malas kalau lawas-lawas seperti itu. Akhirnya dia tunggu dulu di rumah. Itu si fulan itu biasanya kalau hari Jumat pasti baca itu. Ya, disantai-santai aja dulu jalan misalnya. Ya, pas sudah sujud sejadah, ya kan ada sujud sejadahnya tuh kan. Nanti bangkit lagi. Nah, itu baru mulai. Maka itu ya, dan tentunya ini enggak bagus ya seperti ini, pemikiran seperti itu. Tapi tapi terkadang ada yang seperti itu. Ya, karena tahu bahwasanya si fulan ini akan membaca surah As-Sajdah. Ya, sebenarnya bukan salah imamnya, salah makmum itu sendiri. Cuman dalam hal ini imam juga harus memperhatikan kondisi makmum. Ya, maka dalam hal ini bijak. Ya, artinya terkadang diselingi dengan surah yang lain. Walaupun kalaupun dia tetap mendawamkan itu terus itu, ya para ulama juga menyatakan itu adalah disunnahkan. Baik. Berkaitan masalah ini, sebagian orang karena dia mungkin tidak hafal surah As-Sajdah, dia mencari surah yang lain yang mana di situ ada sujud sajdahnya juga. Apakah itu disunnahkan? Ya, apakah ketika membaca Nabi SAW membaca dua surah ini, ya, atau surah sajadah ini disebabkan karena ada sujud sajadahnya atau karena surah itu sendiri? Jawabannya karena surah itu sendiri, bukan karena sajadahnya. Ya, artinya jangan mencari-cari kada hafal itu, baca aja yang ada sajadahnya. Kan juz amma tuh ada yang sajadah juga ya. Di antaranya surah Al-Alaq rasanya. Ya, itu juga ada sajadahnya. Akhirnya itu yang dibaca karena itu yang hafal. Jadi sekali lagi sebenarnya beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surah sajadah bukan karena ada ayat sajadahnya, tetapi makna yang dikandung dalam surah tersebut. Ya, begitu juga dalam surah Al-Insan karena makna yang terkandung dalam surah tersebut. Baik, maka dalam hal ini kalau kita benar-benar ingin menjalankan sunnah, jangan dirubah-rubah aturan ini. Dalam rakaat pertama membaca surah As-Sajdah, rakaat kedua membaca surah Al-Insan. Sebagian orang ada yang membaca, memang di rakaat pertama dia membacanya surah As-Sajdah, cuman rakaat kedua ini panjang pulang bacaan, akhirnya ad-duha saja dibaca misalnya. Maka ini menyelisihi sunnah. Ada juga surah sajadah itu dibagi dua, ya, rakaat pertama setengahnya, rakaat kedua setengahnya yang lain. Ini juga menyelisihi sunnah. Ada juga yang cuma membaca surah Al-Insan saja tanpa membaca surah As-Sajdah. Maka kalau pian benar-benar kada hafal misalnya, atau tidak ingin ya membaca dua surah ini karena panjang, ya sudah jangan membaca dua surah ini, baca saja surah yang lain, tapi jangan separuh ini dalam menjalankan sunnah, karena para ulama melarang akan hal ini. Ya, artinya mau menjalankan sunnah baca dua-duanya, kalau kada tinggalkan dua-duanya, baca surah yang lain. Baik. Nah, ini yang berkaitan tentang bacaan alif lam yang sajadah dan juga surah Al-Insan pada salat fajar. Baik. Hadis berikutnya
Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Sebelum itu juga, kenapa Nabi SAW membaca dua surah ini ketika hari Jumat? Karena kandungan dari dua surah ini berkaitan tentang awal penciptaan manusia. Yang disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu pada hari Jumat. Allah menciptakan manusia pada hari Jumat, menciptakan Adam itu pada hari Jumat. Kemudian Adam dikeluarkan dari surga juga pada hari Jumat. Dan hari kiamat juga akan terjadi pada hari Jumat. Ya, kemudian dibangkitkannya manusia ya itu juga pada hari Jumat. Ya, maka maksud kita membaca surah ini untuk mengingatkan manusia pada hari Jumat lah. Ya, peristiwa-peristiwa penciptaan manusia dan terjadinya hari kiamat nanti pada hari Jumat. Nah, dan itu maknanya tergantung pada dua surah ini, yaitu surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan. Baik. Kemudian hadis berikutnya yaitu wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa indaha yas'al wala ayatu adzabin illa ta'awwadha minha akhrajahu al-khamsah wa hasanahu at-Tirmidzi. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dia berkata, aku pernah salat bersama Nabi SAW. Tidaklah beliau membaca ayat yang isinya rahmat kecuali beliau berhenti di situ sambil memohonnya. Dan juga tidaklah beliau membaca ayat yang isinya azab kecuali beliau berlindung darinya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam yang 5 dan dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Maka hadis ini menjelaskan, pertama hadis ini para ulama menjelaskan hanya terjadi atau hanya dianjurkan dalam dalam salat sunnah. Adapun salat fardu tidak dianjurkan. Jadi tidaklah beliau SAW membaca ayat yang isinya rahmat kecuali beliau berhenti di situ sambil memohonnya. Maksudnya beliau berdoa, Allahumma arhamni misalnya, ya Allah rahmatilah aku. Ketika membaca yang berhubungan dengan azab, maka beliau berhenti kemudian berdoa, ya Allahumma a'idni minan nar, ya, atau yang semisalnya. Ya, dan ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi wallahu alam pendapat yang kuat ini hanya pada salat sunnah, bukan salat wajib. Baik, dan ini mungkin jarang dipraktekkan. Ya. Tapi ini adalah sunnah. Sebagaimana juga tidaklah Nabi SAW melewati satu ayat yang di situ ada tasbih kecuali Nabi bertasbih mengucapkan subhanallah. Misalnya membaca sabbihisma rabbikal a'la, maka berhenti di situ mengucapkan subhanallah. Ya, ini sesuatu yang disunnahkan. Ya, tetapi sekali lagi hanya pada salat sunnah. Baik. Adapun hadis-hadis berikutnya ini masih panjang misalnya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini berkaitan tentang rukuk dan sujud. Baik, wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, kalau ada yang ditanyakan ulun persilakan. Pastikan ini dari pembahasan tadi, berarti kalau kita sholat di hari yang lain, misalkan kita membaca surat Al-Alaq tadi yang ada sejadahnya, apa kita harus turun sujud apa tidak, Ustaz? Baik. Jadi kalau membaca ayat yang di situ ada sejadahnya, ayat sejadahnya, maka dianjurkan kita untuk sujud. Ya. Walaupun di hari yang lain tidak masalah, bahkan walaupun tidak di salat subuh. Bahkan kita dalam keadaan tidak sholat pun dianjurkan untuk
sujud sajadah. Nah, pembahasan masalah macam-macam sujud ini, sujud sahwi, sujud tilawah, atau sujud sajadah, ya istilahnya ya. Itu ada pembahasan sendiri setelah kita membahas tentang sifat salat insyaallah. Ya, jadi sabar masalah itu ya. Itu panjang juga tuh kisahnya insyaallah. Baik. Ya, sebenarnya sudah kita jelaskan yang namanya membaca Al-Fatihah baik dalam sholat atau di luar sholat itu tetap dianjurkan mengucapkan amin. Apa gerang artinya amin? Ya, artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu terdapat doa. Ya, maka ketika doa dianjurkan untuk mengucapkan amin. Nah, tetap dianjurkan ya. Ada lagi? Kalau membaca surah As-Sajdah tapi belum hafal, dihendaki di depannya itu gimana, Pak? Diletakkan di depan. Baik, kita tidak mengatakan itu artinya haram atau gimana ya, tapi ini takalluf ya, maksudnya ini berlebih-lebihan ya. Artinya kalau tidak benar-benar tidak hafal ya sudah tidak usah ya, tidak perlu harus menaruh mushaf depannya, dan itu menempel untuk selama-lamanya kan ya. Akhirnya ketika sholat terganggu dengan ada tulisan di depan ya. Jadi lebih utama tidak ditempeli itu ya. Karena kalau tergantung dengan itu, coba nanti bayangkan mati lampu kan gelap tuh, gimana tuh. Dan pernah kejadian seperti itu kan, akhirnya bingung, imam bingung, makmum bingung ya, akhirnya batal sholatnya ya. Ya sebenarnya kalaupun rukuk langsung ya sah-sah saja sholatnya, tapi sekali lagi ini tidak dianjurkan, bahkan termasuk takalluf yang berlebih-lebihan dalam masalah ini ya. Yang lebih utama dihafalkan dan benar-benar hafal ya. Sebagian ada yang nekat maju hari Jumat membaca surah itu, tapi hafalannya itu setengah-setengah gitu loh. Akhirnya sujud sajadahnya 2 kali. Terbulik-bulik. Pakai ayat sajadahnya pulang. Ya, artinya jangan dipaksakan juga kalau tidak hafal ya. Dan pernah ada kejadian ya, waktu di Madinah ya, ada seorang mahasiswa, dia berani untuk maju ya dengan surah sajadah ya. Dia mungkin sudah hafal tapi lama tidak murajaah ya. Kebetulan mungkin imamnya tidak datang, imam tetapnya nggak datang, dia berani maju ya. Akhirnya baca surah sajadah, hampir tiap ayat ditegur ya. Artinya kada lancarnya tuh kan. Jadi pokoknya puluhan kali ditegur ya. Baru yang kedua ayat rakaat kedua surah Al-Insan pulang dibacanya, kayak itu pulang banyak ditegur. Akhirnya setelah salam bangkit sebagian orang-orang tuh kan, para mahasiswa itu yang sangar-sangar bangkit. Ente kalau kada hafal ya istilahnya kan gitu ya, kada usah jadi imam gitu kan, serahkan yang lain, atau jangan baca surah itu. Artinya jangan dipaksakan. Nah, ini sifatnya adalah sunnah. Jangan sampai gara-gara ingin mengejar sunnah ini akhirnya kekhusyuan para jamaah terganggu karena banyaknya teguran yang ditujukan kepada imam. Nah, pernah juga berkaitan tentang masalah ini ya, kita sampaikan tadi, surah sajadah itu surah yang panjang ya, bagi ukuran kita inilah ya. Di zaman Nabi itu sesuatu yang biasa ya, tapi menurut kita ini panjang. Baik, dan kita perlu melihat kondisi makmum juga. Pernah juga kejadian yang lain ya, kalau di bulan Ramadan di akhir-akhir 10 malam terakhir itu kan ada qiyamul lail ya. Jadi habis sholat tarawih ya, biasanya di Madinah itu tidak langsung witir, tapi stop dulu sholatnya, nanti bersambung jeda, nanti mungkin sekitar jam 2-an mulai qiyamul lail, nanti ditutup dengan witir
Nah, kebanyakan kita kalau bulan Ramadan, apalagi 10 malam terakhir, itu malam kada guringan. Guringannya pada subuh, ya. Jadi malam itu full sholat gitu ya. Nah, jadi pulang-pulang dari Masjid Nabawi itu kan lelah, capek itu kan. Datang waktu subuh. Datang imam hari Jumat itu pagi. Ternyata imamnya membaca surah Sajadah. Ya, maka bacaannya kada cepat, itu kan tarotil, namanya tajwidnya masya Allah gitu kan. Habis-habis selesai salam, yaitu bangkit lagi, ya protes kepada imam. Ya, itulah kondisi terkadang. Ya, padahal di zaman sahabat, ya mereka menikmati sholat ya. Tapi kalau kita tersiksa dengan panjangnya bacaan sholat, nah, berarti masih perlu diperbaiki sholat kita. Baik ya, semoga ya semakin kita memahami ayat-ayat Allah, makanya kan penting untuk pelajari tafsir ayat-ayat yang sering dibaca itu kan, biar kita bisa menghayati. Ya semoga dengan itu menambah kenikmatan kita dalam sholat. Sudah gini. Baik, insyaallah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Baik, pertemuan akan datang itu kapan? Masih belum hari raya ya? Belum. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.